Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum yakni Bapak Ali Muhtaram SPDI MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Umum kelas 2 PAIA. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Ella Indrani Putri dengan NIM 24121008 dan ditemani dua rekan saya Muhammad Nuril Anwar dengan NIM 24121018 dan Ajra Risa Zakia dengan NIM 24121025. Selanjutnya pemaparan materi tentang cara berpikir filsafat. Ini saya Indri akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang ada di muka bumi ini yang memiliki akal dan dengannya mampu untuk berpikir, yang dimana akal ini menjadi ciri khas dari suatu manusia, yang tentunya patut disyukuri karena ini merupakan suatu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dari berpikir menggunakan akal itu manusia mampu untuk melampaui dari sekedar menjalani kelangsungan hidup, tapi juga manusia mampu untuk berbahasa, manusia mampu untuk berbudaya, bernegara, manusia memanusiakan manusia lainnya, dan sebagainya. Seperti para filosofis atau orang yang berfilsafat yang tentunya menggunakan akal untuk berpikir. Para filosofis ini menggunakan beberapa cara berpikir dalam filsafat seperti radikal, sistematis, universal, dan spekulatif dalam menjawab suatu persoalan yang dibahas. Baik, di sini saya Ajra akan menjelaskan tentang cara berpikir filsafat radikal. Radikal itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix yang artinya akar atau dapat pula diartikan mengakar dan berakal. Radikal adalah cara berpikir mendalam hingga ke dasar segala dasar atau akar persoalan. Jadi, radikal itu sebagai kegiatan berpikir hingga ke akar masalah dalam menguraikan penjelasan atau menjawab persoalan. Jikalau sudah ditemukan akarnya, maka akan mudah bagi kita untuk memahami segala ketermuaraan yang ada. Jadi, filsafat itu tidak berhenti percaya begitu saja secara dangkal. Namun, secara berpikir radikal, filsafat itu terus bertanya ke dasar dari sesuatu alasan atau persoalan. Jadi, seorang filsuf itu selalu meragukan dan memberikan pertanyaan terhadap sebuah persoalan yang ada atau telah diperoleh dan telah diyakini kebenarannya. Contoh misalkan, mengapa sih pendidikan di Indonesia itu begitu rendah? Nah, persoalan ini bisa ditelusuri secara menyeluruh hingga sampai ke akar permasalahannya. Seperti kita telusuri kebijakan pemerintah yang ada itu seperti apa, pembuatan kurikulum belajar itu bagaimana, sumber daya manusianya seperti apa, lihat juga kualitas peserta didik dan pengajarnya itu bagaimana. Jadi, pertanyaan itu selalu muncul seperti sebuah lingkaran. Jadi, satu pertanyaan itu dapat menghasilkan beragam jawaban dan dalam taraf tertentu malah dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang sifatnya itu lebih banyak dan mendalam. Namun, sayangnya, kata radikal di Indonesia ini sudah diframing atau dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan bagi eksistensi bangsa. Jadi, kata radikal ini selalu dipandang hal yang negatif, hal yang keras apabila ada yang menyebut kata radikal tersebut. Sehingga, kata radikal ini akhirnya tumbuh dan dikonotasikan dengan tindakan yang intoleran dan cenderung membahayakan keberlangsungan sebuah bangsa. Padahal, jika melihat dari arti awalnya saja, radix kan berarti akar yang bisa dianalogikan akar itu tajam ke bawah karena akar itu selalu menjuntai ke bawah, menembus tanah dan batu, bahkan menembus apa yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Nah, sifat lain dari akar itu adalah kemampuannya untuk melakukan ramifikasi atau pencabangan yang banyak dan kompleks. Bahkan tidak sedikit akar itu pada akhirnya dapat memunculkan pohon baru yang juga melakukan hal yang sama seperti pohon induknya. Jadi, cara berpikir filsafat
filsafat radikal itu adalah cara kita berpikir mendalam hingga ke dasar segala dasar atau akar persoalan tersebut. Selanjutnya, ada cara berpikir filsafat sistemis. Nah, sistemis itu adalah cara berpikir yang saling berkaitan dan tersusun secara jelas antar satu sama lain, sehingga membentuk satu struktur berpikir yang utuh. Nah, pemikiran dalam filsafat sistemis ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan berkaitan dalam sebuah struktur yang koheren. Belum dapat dikatakan sistemis apabila sebuah kejadian itu tidak memiliki kaitan dengan aspek lainnya. Jadi, pemikiran sistemis ini memiliki keteraturan, keterhubungan, maksud, dan tujuan yang jelas. Contoh, misalnya diilustrasikan dengan luka. Jika suatu saat kita terluka, maka mungkin yang sakit itu bukan hanya daerah yang luka saja, tetapi seluruh tubuh kita menjadi sakit-sakit. Meskipun faktanya menunjukkan hanya kaki kita atau bagian tubuh kita saja yang terluka. Namun, rasa sakit itu terasa di seluruh bagian tubuh, bahkan mungkin sampai menyebabkan kita demam atau sakit kepala yang berkepanjangan. Jadi, ketika suatu hal itu menimbulkan penyakit, akan berpenyakit ke bagian lainnya. Nah, hal ini menggambarkan suatu masalah itu akan saling berkaitan dan berdampak dengan hal lainnya. Kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa kaki bisa menjadi terluka? Jawabannya banyak dan perlu kita ketahui, mulai dari kemungkinan kita terjatuh atau berbenturan dengan benda keras atau mungkin hal lainnya. Nah, kemudian pertanyaan lain pun bakal muncul. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Ya, jawabannya tentu tidak murni sepenuhnya kesalahan kaki. Mungkin saja saat hal itu terjadi, pikiran kita tuh sedang lengah, tubuh kita sedang lelah, atau mata kita yang kurang fokus, atau ada hal lain yang mungkin lebih kompleks. Jadi, kesalahan itu tidaklah murni hanya kesalahan kaki saja. Meskipun kaki menjadi objek yang terkena dampak dan seluruh tubuh mungkin merasakannya, sakit yang terasa ke seluruh tubuh itu sebagai akibat dari luka di kaki kita, itulah yang dapat disebut sebagai sistemis. Jadi, berpikir sistemis itu selalu bergerak selangkah demi selangkah, step by step, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa bertanggung jawab. Jadi, orang yang berpikir sistemis itu harus menyadari sepenuhnya bahwa proses berpikir itu akan berdampak terhadap apa yang disebut sebagai sebuah kebenaran. Tentu akan menghasilkan dampak yang negatif apabila kesimpulan yang diambil itu bersifat terburu-buru. Jadi, sistemis itu adalah cara berpikir yang saling berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, Indri akan menjelaskan tentang cara berpikir universal. Kata universal itu artinya menyeluruh atau dapat pula bermakna umum. Universal adalah cara berpikir menyeluruh yang tidak dibatasi oleh bagian atau ruang tertentu. Ciri ini mencakup seluruh aspek, baik yang konkret maupun abstrak, atau mulai dari yang fisik sampai yang metafisika. Jadi, tidak ada aspek yang diabaikan, dan semua aspek yang relevan itu harus dipertimbangkan. Pemikiran universal ini harus luas, tidak dibatasi pada satu perspektif atau sudut pandangnya saja, melainkan mencakup semua aspek yang relevan. Karenanya, seorang filsuf tidak cukup mengenali sebuah ilmu hanya dari perspektif ilmu itu sendiri. Ia ingin melihat ilmu dalam perspektif lain. Ia mencoba menghubungkan ilmu dengan aspek-aspek lainnya. Jadi, cara berpikir filsafat ini ingin mencoba mengenali suatu hakikat atau isi dari segala sesuatu. Contoh, misalkan saat kita mengambil sebuah keputusan, itu kita harus mempertimbangkan secara menyeluruh dari segala keputusan yang akan kita ambil. Jadi, kita harus memikirkan segala konsekuensi yang terjadi baik dari segi keberhasilan atau kegagalan, baik atau buruknya. Jangan sampai kita ambil keputusan itu tergesa-gesa. Jadinya, kita tidak memikirkan keputusan yang kita ambil. Itu akan berdampak seperti apa ke depannya. Begitu pula, misalkan kebijakan pemerintahan. Saat pemerintah ingin membuat aturan atau kebijakan itu harus melihat segala aspek mulai dari aspirasi atau keinginan rakyat, kondisi lapangan,
Jangan hanya melihat dari aspek kepentingan pemerintahannya saja, sampai mengabaikan kepentingan rakyat. Jadi, universal itu harus menyeluruh, mengadopsi seluruh aspeknya. Di sini saya Nuril akan memaparkan materi tentang cara berpikir filsafat spekulatif. Spekulatif adalah cara berpikir dengan membuat hipotesis atau dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu hal. Jadi, spekulatif memiliki makna adanya dugaan atas apa yang akan dilakukan, apa yang telah dilakukan, atau apa yang mungkin terjadi. Filosofis seringkali menghadapi masalah atau dalam proses berfilsafat yang belum memiliki jawaban yang pasti, sehingga mereka membuat tebakan atau hipotesis yang dapat dipertimbangkan dan diuji lebih lanjut. Spekulasi di sini bukan berarti berkhayal tanpa dasar, melainkan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan rasional dan argumentatif berdasarkan pemikiran logis dan konsekuensi yang mungkin timbul. Dari spekulasi tersebut akan bernilai apakah benar atau salahnya yang harus diteliti lagi. Karena hebatnya filsuf yang memiliki ciri berpikir spekulatif, maka ia akan terus melakukan uji coba atas apa yang diyakininya benar atau atas apa yang diyakininya salah. Jadi hasil yang bernilai benar itu tetap akan diteliti lagi oleh mereka. Bagaimana itu bisa benar atau kebenarannya seperti apa? Karena bisa saja kebenaran tersebut menimbulkan kesalahan. Hal ini bisa saja terjadi karena menurut pandangan filosofis kebenaran itu sifatnya relatif, artinya tidak ada yang mutlak. Oleh karenanya, pemikiran manusia diusahakan pada upaya melakukan perekaan, penjelajahan, dan pengandaian, sehingga tidak dibatasi hanya pada rekaman panca indera dan pengamatan lahiriah saja. Contoh, misalnya pertanyaan mengenai apakah ada kehidupan setelah kematian. Ini adalah pertanyaan spekulatif yang telah menjadi objek perdebatan para filosofis selama berabad-abad. Pertanyaan semacam ini menimbulkan dugaan-dugaan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ya gimana mau jawab karena kita aja belum pernah merasakan kematian. Itu ibaratnya. Jadi jalan satu-satunya dengan kita memberikan dugaan atau hipotesis dari permasalahan itu, baik itu salah ataupun benarnya. Baik, sampai di sesi akhir yaitu kesimpulan. Cara berpikir filsafat ditandai dengan 4 sifat utama, yaitu radikal, sistemis, universal, dan spekulatif. Berpikir secara radikal berarti menggali masalah hingga ke akar-akarnya, mencari dasar terdalam dari segala sesuatu. Berpikir sistemis menunjukkan bahwa filsafat membangun pemikiran secara runtut dan terstruktur, sehingga setiap gagasan saling berkaitan dalam satu kesatuan logis. Berpikir universal tercermin dalam usaha filsafat untuk menemukan kebenaran dan prinsip yang berlaku umum dan menyeluruh. Sementara itu, berpikir spekulatif mengungkapkan keberanian filsafat untuk menjelajahi dugaan-dugaan pemikiran yang melampaui pengalaman langsung, dengan tetap mengandalkan rasio dan argumentasi kritis. Keempat ciri ini membentuk watak khas dalam tradisi berpikir filsafat. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang cara berpikir filsafat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan tersampaikan dengan baik.